Selamat pagi, siang, dan malam untuk semua. Selamat datang di channel YouTube Walela Will. Ada pertanyaan yang sering ditanyakan ke kami orang-orang Papua. Sekarang di zaman Presiden Jokowi selama 2 periode ini sudah sangat baik ya. Orang Papua sudah banyak kemajuan, misalnya ada pembangunan infrastruktur yang baik seperti jalan, jembatan, dan lain-lain. Ini pertanyaan yang sangat menarik untuk kita bahas sekarang. Saya akan mencoba untuk mengulas kira-kira apakah pembangunan infrastruktur yang ada di Papua di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 2 periode, artinya selama 10 tahun ini, sudah mampu memberikan kesejahteraan untuk orang Papua, atau dalam artian yang lebih luas, apakah pembangunan infrastruktur ini mampu menciptakan suasana yang namanya damai, rasa aman, nyaman di Papua. Apakah ada korelasi antara infrastruktur dengan perdamaian di Papua? Mari kita akan lanjut dalam sesi ini. Untuk sebelumnya saya ingatkan untuk yang belum subscribe bisa langsung subscribe di channel YouTube ini, biar besok-besok bisa ada informasi lain yang kita tayangkan di YouTube ini, bisa tidak ketinggalan informasi, dan bisa langsung komen, share juga di link secara langsung, dan ada pertanyaan-pertanyaan bisa diberikan dalam channel ini. Oke, untuk lebih lanjutnya, di masa pemerintahan Presiden Jokowi ada banyak sekali pembangunan infrastruktur di Papua. Contoh yang nyata misalnya itu adalah jalan trans. Sebenarnya kalau kita lihat secara lebih jauh, jalan trans yang dibangun oleh Presiden Jokowi ini sudah ada sejak zaman Soeharto. Artinya dari tahun 1980-an program ini sudah dicanangkan, misalnya untuk menghubungkan dari beberapa kabupaten ke kabupaten lain. Artinya bukan program baru yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo, dan sebelum dari Joko Widodo, Pak SBY juga sudah melanjutkan program ini. Artinya program jangka panjang yang masuk dalam program strategis nasional dari tahun 1980-an hingga saat ini. Nah, saat ini memang nampak karena program itu diselesaikan oleh Presiden Jokowi atau dihubungkan, misalnya dari jalur darat Jayapura ke Wamena itu terhubung di masa pemerintahan Jokowi. Artinya Jokowi yang kelihatan nampak di situ. Tetapi sebelumnya bahwa program ini sudah jauh lebih dulu. Nah, di samping itu misalnya ada pembangunan lain seperti jalan lingkar di Jayapura, jalan pembangunan jembatan Jotefa. Ini program yang sudah direncanakan sejak, mungkin saya dengar di waktu SMA, artinya di masa pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi memang selesainya di era Presiden Jokowi. Nah, lalu apakah dengan adanya pembangunan jalan trans atau infrastruktur yang baik di Papua dan yang nampak sekali selama 10 tahun ini, apakah mampu menciptakan perdamaian atau mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat orang Papua itu? Kita lihat kembali ke indeks pembangunan manusia. Di Papua saat ini indeks pembangunan manusia itu masih di angka 60%, 60 ke atas, artinya masih jauh sekali. Sekalipun secara infrastruktur itu pembangunannya sangat nampak, tetapi jumlah buta huruf masih tinggi juga. Artinya ada banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah, misalnya mendapatkan fasilitas di sekolah yang baik. Contoh, di beberapa kabupaten, anak-anak itu kesulitan untuk bisa mendapatkan fasilitas seperti layanan internet yang baik, atau misalnya secara fisik, pembangunan secara fisik seperti gedung ada memang, tetapi tidak ada yang mengajar di sana misalnya. Atau secara medis, pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit, terus layanan pusat kesehatan masyarakat seperti puskesmas, itu ada memang di kampung-kampung. Tetapi pertanyaannya, apakah pembangunan secara fisik ini diikutkan dengan pembangunan secara non fisik, misalnya orang Papuanya atau tenaga kerja yang ada di daerah-daerah ini, apakah orang-orang ini sudah mampu bekerja di situ? Lalu apakah pembangunan fisik yang tadi digunakan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua? Nah, ini satu pertanyaan penting untuk kita bisa refleksikan kembali, apakah pembangunan ini sudah berdampak betul bagi orang Papua, atau hanya berdampak bagi beberapa kalangan penting. Contoh misalnya kita lihat di jalan trans Wamena Jayapura. Setelah jalan ini terhubung, ternyata ada banyak yang temuan didapatkan di sana bahwa terjadi deforestasi hutan. Kenapa? Karena dengan adanya akses jalan ini, hutan-hutan yang di pinggir-pinggir jalan itu pohon-pohon ditebang dan aksesnya lebih mudah untuk diangkut ke kota. Artinya pembangunan ini berdampak positif untuk
eh, aktivitas ekonomi, tapi bukan untuk kesejahteraan rakyat, karena yang menguasai hutan-hutan dan menggunakan jalan ini bukan orang Papua secara penuh, hanya orang-orang yang pelaku-pelaku ekonomi ini. Dan itu dijual, hutan-hutan dan pohon-pohon yang diambil ini dijual keluar. Artinya tidak berdampak langsung bagi orang Papua, tapi untuk kepentingan para kapitalis. Artinya infrastruktur ini dibangun bukan hanya sebatas kepentingan untuk orang Papua dengan tujuan awal yang tadi untuk meningkatkan kesejahteraan orang Papua, tetapi lebih banyak jatuhnya kepada peningkatan kesejahteraan para oligarki seperti itu. Nah, secara perdamaian kita coba bisa lihat, apakah dengan adanya pembangunan infrastruktur ini orang Papua itu merasa damai? Apakah mereka menikmati hasil dari pembangunan jalan ini? Nyatanya misalnya dengan adanya infrastruktur seperti ini, harga-harga bahan pokok itu masih mahal. Logikanya kalau misalnya jalan itu sudah terhubung dengan baik, aksesnya lebih cepat, ya harga barangnya juga harusnya turun begitu. Alasan selama ini harga barang mahal karena transportasinya masih menggunakan transportasi darat, belum transportasi laut, belum ada transportasi darat, masih harus menggunakan transportasi udara, laut yang biayanya lebih mahal, sehingga harus dibuat jalan-jalan darat supaya lebih murah biaya hidupnya. Tetapi BBM masih tinggi, artinya tidak ada rasa kesejahteraan situ. Orang merasa biasa saja. Harga-harga misalnya BBM, betul Jokowi bilang misalnya itu merata seluruh Indonesia 10.000, tapi sampai di daerah-daerah banyak agen-agen yang bermain, artinya ada mafia di balik itu. Jadi 10.000 itu hanya dijual di dalam SPBU itu dengan stok yang terbatas. Lebih banyak mereka jual ke agen-agen dengan harga yang lebih tinggi. Jadi sampai di masyarakat, orang kedua, orang ketiga itu harga BBM sudah naik menjadi 25.000, 30.000, bahkan sampai 100.000. Nah, artinya ini bukan suatu hal yang baik dalam hal pembangunan. Artinya pembangunan yang tidak sehat. Pembangunan yang sehat itu harus ada kesetaraan di situ. Peningkatan infrastruktur yang baik ini harus ada korelasi dengan peningkatan kesejahteraan. Artinya dua-dua harus berjalan sama. Ini trafiknya itu infrastruktur meningkat, tapi kesejahteraannya itu stagnan atau bisa menurun. Nah, itu bukan suatu hal yang baik dalam pembangunan. Di samping itu, misalnya hutan-hutan rusak. Memang betul bahwa dalam pembangunan itu harus ada yang dikorbankan. Misalnya lingkungan harus dikorbankan, tapi bukan berarti lingkungan itu rusak sama sekali. Deforestasi bisa menjadi 80%, misalnya data dari Greenpeace dalam waktu beberapa 1-2 tahun di 2020 sampai 2023. Artinya itu bukan pola kerusakan lingkungan yang baik dalam hal pembangunan. Terus memang jika demikian, apa fungsinya AMDAL seperti itu? Dan alasan selama ini untuk harga-harga barang yang tinggi di Papua itu karena transportasinya masih menggunakan transportasi udara dan belum ada transportasi darat. Jadi harus ada jalan darat yang bisa menghasilkan harga-harga barang pokok yang murah dengan adanya akses transportasi darat ini. Dan itu pun tidak berdampak banyak begitu, karena dengan adanya jalan trans yang sudah terjadi ini, ternyata harga-harga bahan pokok itu masih sama. Ini salah satu contoh bahwa infrastruktur itu tidak berdampak secara langsung bagi kesejahteraan. Orang juga belum tentu bisa menggunakan hasil infrastruktur seperti jalan ini oleh semua kalangan, karena tidak semua orang bisa memiliki kendaraan untuk jalan jauh itu. Dan ini lebih banyak hasil hutan yang dikuras habis di sana, karena itu temuan fakta dari Greenpeace dan beberapa lembaga survei di Papua yang mengatakan bahwa dengan adanya infrastruktur yang sangat genjot di era pemerintahan Jokowi ini, deforestasi hutan itu meningkat dalam 1 tahun bisa 80%. Lalu bagaimana kaitannya dengan perdamaian di Papua untuk saat ini? Dalam
konsep perdamaian kita kenal dengan ada yang namanya perdamaian positif dan perdamaian negatif, atau positive peace dan negative peace. Perdamaian negatif lebih berfokus atau berbicara tentang bagaimana perdamaian dilihat dari ketiadaan perang atau ketiadaan militer, tidak adanya perang secara langsung antara beberapa pihak yang berkonflik. Artinya kita dapat mengatakan bahwa suatu daerah damai ketika tidak ada perang secara terbuka. Lalu perdamaian negatif ini masuk dengan artian yang lebih umum, lebih luas, lebih jauh, bagaimana dia mencakup semua aspek kehidupan, misalnya bagaimana orang secara psikis, secara ekonomi, secara hak berpolitik, hak kebebasan itu bisa dijamin oleh negara. Artinya di situ cakupan artian dari perdamaian positif ini lebih jauh. Lalu kita coba kembali ke konteks Papua saat ini. Apakah perdamaian positif dan perdamaian negatif itu bisa terjadi atau sedang terjadi di Papua lebih jauh dengan adanya infrastruktur yang baik? Ternyata saya melihat bahwa itu tidak terjadi sama sekali. Faktanya dalam secara perdamaian negatif masih terjadi kontak senjata antara TNI Polri dan TPNPB di Papua. Penyerangan dan lain-lain selalu terjadi. Ada aktivitas-aktivitas yang terjadi secara masif di Papua sampai hingga saat ini. Artinya Jokowi secara infrastruktur berhasil, tapi tidak berhasil menyelesaikan permasalahan yang fundamental di situ. Secara perdamaian positif lebih jauh dalam artiannya, apakah orang Papua sekarang sudah merasa sejahtera ataukah secara psikis orang Papua merasa nyaman ketika berpergian? Ternyata saya pikir tidak juga. Kenapa? Karena setelah banyaknya aktivitas, misalnya banyaknya pengiriman TNI Polri yang ada di Papua, secara psikologis orang Papua itu terganggu. Artinya keberadaan dari TNI Polri ini bukan menjamin orang Papua untuk merasa nyaman, tetapi justru keberadaan orang TNI Polri ini mendukung orang Papua untuk meningkatkan sistem eksistensi kepercayaan bahwa ada ancaman yang lebih besar di sana yang membahayakan kehidupan mereka. Artinya secara positifis peace dan negativis peace tidak terjadi di Papua. Dalam hal ini kita bisa bertanya kembali, apakah memang betul infrastruktur ini dapat meningkatkan kesejahteraan orang Papua? Saya pikir itu tidak sama sekali. Karena hal-hal yang fundamental itu pun tidak diselesaikan. Dari dulu sampai sekarang, misalnya keberadaan TPNPB itu sudah hampir 60-an tahun. Artinya sejak aneksasi atau sejak integrasi Papua ke dalam NKRI, hal-hal yang fundamental terhadap orang Papua itu tidak diselesaikan. Yang diselesaikan adalah hal-hal yang lebih fundamental atau lebih bersifat kepentingan nasional. Artinya kepentingan Jakarta Pusat begitu, bukan kepentingan orang-orang di Papua. Hak-hak hidup misalnya. Dalam perdamaian positif misalnya, kita bisa lihat orang-orang Papua sana ketika demonstrasi dan lain sebagainya, terjadi banyak sekali penyiksaan, penyerangan terhadap aktivis-aktivis, masuk dalam tahanan dan hal sebagainya, banyak sekali terjadi hingga saat ini. Kita mau demo tentang hal-hal apa saja dicapnya sebagai kelompok-kelompok teroris atau kelompok pro kemerdekaan. Artinya itu secara psikologis sudah mengecap atau menstereotip orang Papua sebagai bagian dari gerakan-gerakan pro kemerdekaan ini. Dan kita masuk lebih jauh dalam perdamaian positif, hal-hal itu tidak dijamin. Artinya secara perdamaian positif dan perdamaian negatif itu tidak ada di Papua. Yang nampak hanyalah sebatas image bahwa pemerintah atau negara sudah melakukan A, sudah melakukan B, atau sudah membangun infrastruktur. Ini hanya menjadi sebuah posisi tawar atau sebuah barang untuk negosiasi dan diplomasi ketika misalnya Indonesia berada di PBB berbicara tentang Papua, pelanggaran HAM di Papua misalnya. Contoh misalnya beberapa tahun yang lalu ketika beberapa negara dari Pasifik berbicara tentang isu-isu hak asasi manusia di PBB tentang Papua, Indonesia dengan gampangnya mengklaim bahwa kita sudah punya Komnas HAM. Artinya Komnas HAM ini salah satu alat untuk pasang badan seperti itu di Papua bahwa negara sudah hadir. Tetapi apakah faktanya memang bahwa orang Komnas HAM ini menjamin hak-hak orang Papua? Tidak. Kita lihat beberapa minggu kemarin baru saja penyiksaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap satu orang Papua di Yahukimo. Itu kan salah satu contoh brutal bahwa negara itu hadir sebagai simbol untuk menjamin bahwa dia hadir tapi tidak memberikan keamanan bagi orang Papua. Secara psikis orang Papua merasa tidak aman. Secara psikis orang Papua merasa bahwa
kehadiran TNI Polri itu bukan memberikan rasa nyaman, tetapi memberikan rasa ancaman. Artinya ada satu konsep berpikir yang berbeda antara kita orang Papua dengan pemerintah Indonesia dalam melihat konteks keamanan Papua. Konteks keamanan yang bersifat tradisional dan non-tradisional. Artinya hal-hal ini yang menimbulkan orang Papua selalu merasa terancam. Mau berbicara apa, melakukan tindakan apa di depan media, ketika sedikit lebih keras terhadap pemerintah Indonesia, di stop stereotip sebagai kelompok-kelompok separatis, artinya melakukan perlawanan. Ketika berbicara aktivis-aktivis lingkungan keluar dicap sebagai kelompok yang pro terhadap anti pembangunan, orang-orang yang menolak pembangunan. Sedangkan di wilayah lain ketika aktivis muncul berbicara tentang isu lingkungan, mereka diberikan penghargaan. Hal-hal itu tidak terjadi pada kami orang-orang di Papua. Artinya ada perbedaan cara pandang, perbedaan nilai di situ yang mengakibatkan Papua itu dianggap sebagai daerah rawan, dan image itu dibangun, dan orang Papua itu dari dulu sampai sekarang angka kemiskinannya sama, indeks pembangunan manusianya itu sama, tidak ada penurunan, tidak ada peningkatan. Artinya kemiskinan itu dijaga baik oleh negara untuk menciptakan suatu stereotip bahwa orang Papua itu masih terbelakang, butuh kehadiran negara, butuh keamanan karena masih primitif. Hal-hal yang primitif, cara-cara berpikir yang primitif pula yang dilakukan oleh negara itu justru merusak orang Papua itu sendiri. Dan saya pikir untuk pembicaraan kali ini sampai di sini, dan ketika ada komentar, ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Yang belum subscribe silakan subscribe dan silakan share, dan kita akan diskusi lagi di lain waktu. Saya tunggu komentar-komentar semua. Salam.